Scalino syndrome adalah suatu penyakit yang banyak angka keterjadiannya. Namun di dunia kedokteran maupun di masyarakat umum jarang dikenali. Sehingga pasien datang pada kita, pada dokter yang mengobatinya, biasanya keadaannya terlambat. Sebetulnya Scalino syndrome kalau ditangani dengan baik, hasilnya sangat memuaskan. Pasien-pasien ini ada taraf-taraf pengenalan Scalino syndrome sehingga pasien-pasien tidak akan terjebak pada keterlambatan penanganannya. Pertama, apabila Anda menderita pusing-pusing yang berkelanjutan, adanya telinga berdenging atau tinnitus, atau yang ada vertigo, vertigo kita berputar-putar, keliengan, juga ada sakit leher, sakit bahu, maupun sakit lengan. Dan tidak kurang banyaknya pasien-pasien Scalino syndrome itu menderita penyakit GERD, yang disangka MAH. Sehingga kadang-kadang asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan, sehingga pasien itu sulit menelan. Dan juga bisa juga karena pasien itu terjadi ada gejalanya berat dan sebagainya. Kalau ada gejala-gejala tersebut, segeralah Anda menghubungi dokter yang bersangkutan. Penyakit ini bisa dilakukan dengan pencegahan. Pencegahan yaitu kita tidak boleh membawa ransel terlalu berat di pundak, atau angkat badan olahraga yang berlebihan, ataupun angkat besi yang berlebihan, sehingga nanti berakibat juga terjadi Scalino syndrome. Namun Scalino syndrome ini bisa terjadi karena waktu kehamilan, waktu persalinan, karena trauma, karena stroke, karena kebiasaan pekerjaan, dan lain-lain. Juga ada penyakit-penyakit juga yang lain yang bisa membawa ke arah penyakit Scalino syndrome itu, seperti adanya nyeri bahu atau yang namanya dulu dikatakan frozen shoulder, tapi itu adalah sebetulnya namanya sekarang refleks simpatetik dystrophy, atau regional pain syndrome atau CPRS. Jadi pasien, kalau Anda datang pada saat yang tepat, maka akan bisa ditangani dengan cepat. Scalino syndrome ini ada beberapa pentahapan, yaitu pentahapan pencegahan atau prevention. Prevention itu dari pertama kita apabila ada tanda-tanda atau simptom yang terjadi pada diri kita seperti pusing yang berkelanjutan, adanya nyeri leher, nyeri bahu, nyeri lengan, kemudian adanya telinganya berdenging atau tinnitus, atau ada vertigo, keliengan kepalanya, atau ada GERD, penyakit kayak MAH itu, itu tanda-tanda satu Scalino syndrome, itu kita harus sudah curiga. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, sebaiknya Anda memeriksakan pada dokter yang bersangkutan. Untuk pencegahannya, maka kita melihat bahwa kita tidak boleh membawa ransel, ransel yang dibebankan di pundak yang berat, itu tidak boleh. Olahraga gimnasium yang angkat berat atau angkat besi yang berat tidak boleh, atau kebiasaan Anda memutar-mutar satu putaran yang memerlukan tenaga, itu tidak boleh. Kemudian pasien itu kita pemeriksaannya pada pencegahan, apabila kita lihat pasien ini kita menghadap kepala ke tempat kontralateral, ke berlawanan, kita tekan di sini, sakit, oke, itu berarti tandanya nyeri, terus nyeri di lengan di sini, di tangan, pusing, dan ada juga sakit MAH di sini, GERD sampai naik ke kerongkongan, itu sudah tanda-tanda. Apabila terjadi kayak gitu, Anda bisa mula-mula mengobatinya dengan memiringkan kepala ke ini sebelah yang sakit kiri, kita miringkan ke kanan begitu, miring ke kanan, balik ke kiri lagi, miring ke kanan, atau ke belakang begini, dilatih terus menerus, dan tangan yang sakit jangan dibiarkan sakit, jangan diam saja, tapi digerakkan, diusahakan gerak ke atas, walaupun sakit digerakkan, tetap digerakkan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Anda tidak sampai dioperasi. Apabila tetap sakitnya tidak berkurang, maka sebaiknya Anda datang ke dokter secara bersangkutan sehingga tidak terlambat penanganannya, sehingga
penyakitnya tidak makin berat. Laki-laki umur 55 tahun, sakit sejak 15 tahun yang lalu, mulai mengeluh tangan kiri sakit dan kakinya sebelah kiri juga berat, pinggangnya juga sakit. Ya. Pasien ini ada sakit GERD juga mah, ya. Dan pasien ini makin lama makin sakitnya makin berat, kemudian sekarang ini pasien itu nggak bisa bicara nggak bisa, bergerak nggak bisa, angkat nggak bisa, kakinya nggak bisa bangun, ya. Semua ke kamar mandi dibantu. Jadi pasien ini saya datang ke rumahnya karena pasien ini sangat sakitnya luar biasa dan saya kenal kebetulan sama orang tuanya. Jadi saya datang ke rumahnya, saya bikin scoring. Ternyata dia menderita Scalenius Anishab score 7 kiri dan kanan. Karena ada kekakuan, jadi tambah lagi 2 nilainya, jadi 9 kiri, 9 kanan. Skornya 9 kiri, 9 kanan. Saya akan operasi seharusnya dua-dua sekaligus, tapi mungkin terlalu lama, jadi akan saya operasi sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Ya. Mudah-mudahan setelah operasi ada perbaikan. Coba ceritakan. Jadi adik saya umur 55 tahun, Muhammad Riza. Sakit sudah 15 tahun. Sekarang ini kondisinya sangat menurun, semakin lemah, bicaranya semakin lemah. Nggak bisa bicara, susah. Jadi kita harus dekat, kadang-kadang jelas, kadang-kadang jelas. Sekarang ini lagi sangat lemah dan juga sulit tidur. Susah tidur juga ya. Iya. Nah, mudah-mudahan setelah operasi, mudah-mudahan semua keluhan-keluhannya akan hilang. Video terakhir ini adalah memberikan contoh suatu pasien yang datang ke saya dalam keadaan penyakitnya sudah terlambat datang, sehingga penyakitnya itu sangat berat kondisinya. Waktu saya mengoperasikan secepatnya atau sito, pasien ini tidak bisa lagi karena dokter ahli biusnya menyatakan bahwa untuk operasinya pasien ini sangat berat risikonya. Jadi pasiennya tidak jadi dioperasi. Pasien ini kemudian dipulangkan. Setibanya di rumah keadaannya tidak membaik, makin memburuk, makan minum makin tidak bisa, makin sedikit, jadi harus diinfus. Dan kejadian ini saya prediksi bahwa akan terus memburuk kalau tidak dioperasi. Beginilah contoh apabila pasien terlambat. Sekali lagi, apabila terjadi kecurigaan ada Scalenius syndrome, maka segeralah menghubungi dokter yang bersangkutan.